こっちこっちさあ始まるこのパーティーここはフリーみんなに降臨いつものメンバー DJ どこにいてもつながる Say yeah Hai teman-teman, ohayo gozaimasu, selamat pagi. Kebetulan hari ini hari Minggu dan ya kayaknya hari ini bakal aku pakai buat ngedit video seminggu ke belakang karena banyak banget yang terjadi seminggu ke belakang kayak. Makanya pada kesempatan kali ini aku mau cerita aja sih, sharing-sharing aja karena kan aku itu hampir 1 tahun lebih interview sama perusahaan Jepang tapi udah dinyatakan lulus juga, padahal waktu itu beberapa minggu setelah interview dan baru berangkat tahun ini, tahun 2023 bulan Agustus tanggal 26 sampai Jepang kemarin tanggal 27. Dan itu wah, jadi ini banget ya, jadi banyak cerita banget yang pengen aku bagiin, siapa tahu juga bisa jadi pembelajaran buat teman-teman yang mau ke Jepang atau ya buat cuma yang mau kepo juga. Semoga bisa jadi hiburan. Jadi aku itu sebenarnya orangnya gimana ya, paling gak mau sendiri gitu, paling kayak pengen ada temennya, pokoknya sih paling pengen ada temennya gitu kan. Dan sampai di titik dimana ternyata aku itu beda penempatan dengan teman-teman yang pergi ke Jepang lainnya gitu. Karena teman-teman yang satu perusahaan aku itu mereka ditempatin di Yamaguchi, sedangkan aku di Nemuro, Hokkaido gitu. Jadi kayak aduh sendiri gimana nih gitu. Nggak bisa ya sendiri gitu kan ke ininya, ke pikirannya. Tapi hampir 1 tahun itu kayak dijalani sambil belajar juga kan bahasa Jepangnya. Jadi mempersiapkan mental aja sebenarnya. Dan sampai di hari dimana tanggal 26 Agustus itu hari berangkat, keberangkatan pesawatnya. Dan hari itu sama sekali nggak ada rasa takut, karena biasanya aku kan kayak aduh takut, bukan lebih takut sih tapi kayak lebih ke males, kayak gimana ya. Nah hari itu tuh kayak mental udah siap, mungkin juga karena doa orang tua, doa teman-teman dan banyak yang support juga, jadi udah siap aja gitu mentalnya ke rasanya gitu. Sebelumnya aku nggak pernah ke luar negeri gitu kan, apalagi sendiri gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Dan aku terima kasih banget yang waktu ke bandara itu hampir semua sekeluarga besar itu datang buat nganterin aku. Gimana ya? Sedih sih sedih, cuma aku nggak mau terlarut dalam kesedihan itu gitu, karena ini bukan, aku nggak nganggep kepergian aku ke Jepang itu bukan perpisahan, tapi karena sebagai step awal untuk step awal untuk menuju tingkat kehidupan yang selanjutnya gitu. Karena kan setiap orang pasti berproses dan ini tuh salah satu proses aku gitu. Sedih sih sedih, cuma kayak ya mau gimana lagi, namanya akan jauh jaraknya dengan orang tua dan keluarga yang hampir setiap hari ketemu gitu kan. Dan aku jalan itu dari dari tempat itu aku lupa namanya apa. Dari situ ke gate pesawatnya itu lumayan jauh, kayak hampir setengah jam lebih jalan. Ya nunggu, karena kan aku naik pesawat Vietnam Airlines tuh. Jadi penerbangan aku ke Jepang ini rutenya itu transit dulu di Vietnam dari Jakarta itu jam 1.50 kalau nggak salah ya. Terus nyampe ke Vietnam jam 17.20 karena Vietnam sama Indonesia jamnya sama, 17.20 ya setengah 6 gitu kan. Transit dulu, nunggu dulu. Dari Vietnam ke Jepangnya itu, ke Jepang Kansai, Osaka itu dari jam 00.10 gitu. Jadi kayak dari setengah 6 sampai jam 1 kurang itu ya nunggu aja gitu di bandara gitu kan. Terus dari bandara Vietnam jam 00.10 terbang nyampe ke Osaka itu jam 7.20, tapi 7.20 nya 7.20 waktu Jepang, karena Indonesia sama Jepang itu beda waktunya 2 jam, jadi Jepang yang lebih duluan 2 jam gitu.
sekitar 5.20 nyampe Vietnam. Dan ya suasana Vietnam kurang lebih sama sih kayak Indonesia, kayak sekarang udah di Ho Chi Minh City di Vietnam. Jam berapa ya? 17.38. Terus begitu masuk ke bandaranya, aku pikir begitu aku sampai bandara di Vietnam dan pastinya ada orang yang bisa mandu aku gitu kan. Jadi sampai Vietnam itu aku kayak nyari mana nih yang bisa ditanya gitu petugasnya. Begitu aku tanya itu kayak yang tentunya pakai bahasa Inggris kan, kayak maaf saya punya penerbangan sekitar jam 00, saya harus kemana nih gitu kan. Dan orang Vietnamnya itu pun juga kayak nggak bisa bahasa Inggris karena ngejawabnya kayak you stay here or outside. I will stay here, kata aku mau nunggu di sini aja gitu nyampe ininya gitu kan. Oh ya, right gitu, kayak nunjuk belok kanan gitu. Oh iya aku belok kanan, terus kayak pemeriksaan barang lagi yang masukin tas, masukin ya benda-benda yang besi-besi gitu-gitu. Terus pas naik tangga lagi, pas nyampe atas itu kayak mall gitu ininya situasinya. Aku lihat ke kiri rame, lihat ke kanan rame, pokoknya kayak mall aja, kayak Matahari kayak gitu lah. Dan aduh kemana ini, aku nggak tahu harus apa lagi gitu kan, karena kan tiketnya juga udah dicetak Kak. Terus aku nggak tahu nih harus kemana lagi gitu. Dan kebetulan dari belakang itu ada mas-mas sama mbak-mbak yang kayaknya dilihat-lihat kayaknya baik nih orangnya nih gitu kan. Terus pas aku nanya, sorry mas mbak gitu, mau nanya ini kan saya penerbangannya jam segini, nah ini harus gimana ya gitu kan. Terus alhamdulillah sama Mas Cusni sama Mbak Fitri dibantu ayo sini mas katanya tuh bareng. Terus kayak ngeliat layar monitor gitu, jadi di sini katanya masnya penerbangan jam berapa, katanya aku penerbangan jam 00 sekian gitu kan. Oh penerbangan itu mas tunggu nanti di sini karena di sini belum muncul nih, masih belum jamnya gitu, katanya jamnya munculnya 3 jam sebelum keberangkatan gitu kan. Nanti keluar gate-nya, dan kalau udah keluar gate-nya ya nunggu di gate itu gitu. Dan kebetulan aku nanya, Mas Cusni sama Mbak Fitri itu berangkatnya jam berapa? Oh 23.20. Oh beda sejam gitu kan. Ya mungkin gak beda jauh, jadi kayak Mas kalau saya nunggu barang boleh nggak gitu. Oh ya boleh alhamdulillah. Sampai akhirnya dimana gate aku keluar, gate berapa ya, gate 16 kalau nggak salah. Terus aku nggak nyangka, kayak aku mau pamit kan, kayak oh ya udah mbak mas, gate saya udah keluar, saya pamit dulu ya, karena kan sebelumnya nunggu di gate 19, gate-nya Mas Cusni sama Mbak Fitri. Terus begitu gate aku udah keluar, kayak aku pamit, mbak saya pamit dulu, gate-nya udah keluar gitu kan. Terus apa mau dianterin? Oh nggak usah kata saya gitu. Tapi emang baik banget, jadi dianterin, padahal dari gate 19 ke 16 tuh lumayan jauh, ada 10 menitan jalan gitu. Terus naik turun tangga gitu kan. Terus dianterin pokoknya mah, padahal aku nggak enak gitu kan, kayak aduh ngerepotin gitu. Nggak apa-apa sekalian jalan-jalan katanya tuh. Udah nunggu, dan dia Mas Cusni sama Mbak Fitri juga kayak telepon-teleponan sama keluarga gitu kan. Dan aku baru tahu ternyata beliau itu udah punya anak 4. Yang aku kira soalnya kelihatannya masih muda gitu, kayak masih kayak lagi pacaran gitu. Kayak pas aku tanya, Mas Cusni sama Mbak Fitri mau ngapain gitu, mau kemana, mau ngapain? Oh mau ke Korea katanya, mau ada kongres gitu. Oh aku pikir kayak kongres paling kongres mahasiswa atau apa gitu, atau apalah gitu kan, yang aktif-aktif gitu. Soalnya kelihatannya kayak orang yang aktif gitu. Oh iya. Dan ternyata pas habis nelpon, mereka itu habis nelpon sama anaknya, dan ternyata anaknya tuh udah 4. Aku kaget banget, kayak
Padahal secara looks tampilannya tuh kayak masih muda banget, tapi anaknya udah 4 nih. Emang keren banget. Ternyata kongresnya itu kayak semacam kongres dokter-dokter seluruh dunia gitu. Jadi kayak kalau nggak salah sih kayak buat standarisasi rumah sakit di Indonesia gitu-gitu. Jadi wah keren banget sih. Udah gitu, begitu aku udah ditinggal sama Mas Josni sama Mbak Fitri, ya udah aku nunggu hampir sekitar 3 jam kali ya, kayak aduh bosan, ngantuk, terus kayak dingin juga, kakinya mulai dingin karena kan ya nggak tahu. 在生活后事情，对我生活开始，对吼，今天好面接越南上公平社会，结果后是这就是我本身就大阪関西県関西府是的，是的，起来是吼，그 마지막 아침에다 영어 진거회 오지 자 진거회 알고 싶어 cảm thấy bạn trên tiêm phòng tới xí ba mươi chẳng cái nó chỉ cho con sih. Ya selama menunggu itu aku sempetin buat nelpon teman-teman, nelpon keluarga, sama nelpon cewekku juga, dan ya udah alhamdulillahnya banyak yang nemenin, banyak yang support dari Indonesia juga. Jadi ya kerasa sih sebenarnya berapa, dari setengah 6 sampai jam 00 gitu, kerasa lama banget, kerasa ngebosenin banget. Dan juga nggak ada, kirain aku kan kayak bakal ada orang Indonesia juga atau yang gimana gitu. Ya sebenarnya ada sih, cuma nggak dapet temennya juga. Jadi ya udah sendiri aja nunggu. Sampai akhirnya jam 00 aku malam banget itu berangkat. Alhamdulillah dapet posisi duduknya itu di jendela, jadi bisa mengabadikan momen kalau misalkan lagi udah di atas gitu kan.ますそれでは皆様、最終目的地までお気をつけていってらっしゃいませ。改めまして、本日のご搭乗誠にありがとうございました。Sekitar jam 7.20 nyampe di Osaka, karena aku udah chat-chatan juga sama yang ngejemputnya. Begitu aku nyampe, yang ngejemput juga udah nyampe di depan bandara. Sebelum keluar itu kayak disuruh ngurusin Zairyu Kado, kayak semacam kartu KTP dari imigrasi gitu, karena kan aku orang luar negeri masuk ke Jepang gitu, jadi harus ngurusin imigrasinya dulu. Udah gitu ngambil koper juga lumayan ngantri, lumayan lama, sampai ke akhirnya keluar bandara dan akhirnya ketemu sama yang ngejemput aku, namanya itu Sameshi Masacho sama Inoue-san. Jadi Sameshi Masacho itu adalah bos dari perusahaan yang menyalurkan tenaga kerja dari Indonesia ke Jepang, dari Jepangnya gitu. Dijemput juga sama Inoue-san, itu kayak ya mungkin tangan kanannya Sameshi Masacho gitu ya. Alhamdulillah diterima dengan baik, dengan ya nggak yang kayak orang asing gitu, kayak kan secara umur mungkin udah tua ya, jadi aku kayak dijemput sama kakek sendiri ngerasanya tuh gitu, karena baik banget, kayak banyak dinasehatin juga. Kerasanya tuh kayak keluarga malahnya, padahal baru ketemu banget. Nah, mulai dari situ penerbangan selanjutnya aku terbang lagi dari Bandara Kansai ke Bandara Kushiro di Hokkaido gitu. Nah, aku nyampe 7.20, tapi penerbangannya itu jam 12 lebih
Nah jadi selama menunggu itu ya nunggu lagi gitu. Bedanya sekarang ada yang nemenin sama orang Jepang gitu kan, diajak ngomong juga alhamdulillah ngerti. Cuma ada beberapa juga yang ngomongnya terlalu cepet dan karena gimana ya, masih baru gitu kan ininya kosakatanya, jadi nggak ngerti juga. Cuma ya sebagian besar sih ngerti karena kan isinya kayak nasehat wejangan gitu. Akhirnya mendekati jam 11:30 kita menuju gate-nya lagi, dan aku kagetnya itu mereka berdua itu kan udah lumayan tua lah, kayak ya kakek-kakek gitu, tapi jalannya itu cepet banget gitu. Aku pikir aku jalannya lama karena aku kan bawa barang banyak banget ya, bawa koper 20 kilo lebih, bawa tas ini sekitar 8 kilo sama tas ini isi laptop sama ya sekitar mungkin 34 kilo 30-40 kilo bawaanku gitu kan. Cuma mereka itu jalannya cepet gitu loh, kakek-kakek gitu kan. Cuma kayak ya udah aku lagi bawa barang gitu, rasanya tuh gitu. Dan ternyata enggak, mereka itu emang kayak gitu karena jalan emang punya budaya jalan cepat gitu. Nyampe penerbangan jam 12, itu nyampe Bandara Kushiro sekitar jam berapa ya? Jam 2:30 kayaknya. Dan nyampe 2:30 itu masih ada 2,5 jam perjalanan lagi dari Kushiro ke Nemuro pakai mobil, ngerental mobil. Nah selama perjalanan ini kalau mau di-review sih antara jalan Indonesia dan di Jepang, khususnya di Hokkaido ya, dari Kushiro ke Nemuro, jalannya sih gak beda jauh sama Indonesia ya. Bedanya adalah kiri kanannya tuh rumputnya tinggi-tinggi tapi nggak ada sampah, kayak bersih banget. Meskipun rumputnya tinggi-tinggi tapi bersih banget. Terus jalannya juga sepi, nggak kayak Indonesia. Berapa detik sekali motor lewat gitu. Motor itu nggak ada sama sekali, kayak motor Matic gitu, kayak motor Supra atau Beat yang NMAX nggak ada, nggak lihat aku. Dan di sini tuh kayak masih alamnya masih begitu alami, masih agak-agak liar karena ada pelang, awas hati-hati hewan gitu. Dan pas aku tanya katanya suka ada rusa yang kayak nyebrang gitu, makanya harus hati-hati waktu nyetir. Dan pas begitu nyampe daerah pesisir laut itu kayak Masya Allah indah banget, kayak wah gitu, kayak hati itu kayak aduh gitu, senang banget. Cuma ya kembali lagi distabilkan lagi, kayak nggak boleh terlalu seneng karena ini tuh baru permulaan gitu. Pasti di depannya bakal ada gojelagan lagi dan ya harus prepare. Cuma kayak sekarang itu menikmati aja dulu.
Dan begitu kelihatan wind turbine kincir angin, aku udah tahu kayak oh bentar lagi nyampe nih, karena kan emang aku perusahaannya di perusahaan yang fokus di kincir angin sama wind turbine gitu kan. Terus pas diliatin, wah keren. Terus aku pernah lihat lokasi perusahaan ini di Google Map, kayak oh gitu perusahaannya pinggir laut, oh ya biasa. Dan pas aku nyampe sini kaget setengah mati. Kagetnya kenapa? Karena dari luar kelihatan itu kayak villa pinggir laut, kayak buset ini perusahaan atau villa gitu kan. Karena kan asramanya juga di sini, satu gedung gitu kan. Terus pas nyampe itu kayak ada beberapa mobil, karena kan ini namanya kota Nemuro, ada beberapa mobil Nemuro News gitu. Kayak wah, apalagi diliput berita atau gimana gitu, kayak nggak tahu. Nah pas nyampe turun dari mobil itu dinginnya minta ampun, keren banget karena kan langsung kayak wind turbine-nya kelihatan banget deket kita gitu, kayak muter, wah pokoknya keren banget. Disambut juga sama Kisesang yang nyambutnya, sama Kanamaru-san, ditunjukin kamarnya, dikasih lihat kamarnya, ini kamarnya di sini gitu, kamar aku nomor 9. Terus kayak wah, aku kan nggak expect ya, karena yang aku expect itu kamarnya ya udah kamar kosong aja, ruangan kosong, paling ada kasur satu sama lemari gitu. Ternyata pas aku masuk kamarnya tuh nomor 9. Ya begini doang kamarnya, nggak ada kasurnya, pakai sendal. Di ini meja belajar, ini pemandangannya langsung laut di atasnya. Sampai situ aja aku kayak wow gitu, kayak wah mewah banget gitu kan. Ya udah aku pikir sampai segitu aja, alhamdulillah gitu. Dan ternyata pas keluar kamar aku diajak keliling, ada tempat gymnya dong, kayak buset ya, keren juga ada tempat gymnya gitu. Terus diajak keliling lagi, lihat WC-nya, dan WC-nya tuh kayak WC bioskop gitu lah, yang urinoirnya nempel, dan kalau mau boker ya kayak WC bioskop. Cuma bedanya di WC-nya ini, dia itu segala pencetannya tuh di dinding, bukan di toiletnya gitu. Dan udah gitu diajak keliling lagi, ternyata ada tempat laundry-nya. Kayak buset, ada tempat laundry-nya. Terus masuk lagi, ternyata ada ofuronya. Ofuro itu kayak semacam tempat pemandian air panas gitu. Dan di samping ofuro itu ada kolam renangnya, kayak anjir. Sugoi. Enggak anget. Tidak enak banget ini kayak. Wah, dan tahu apalagi yang lebih spesial, ada ruang saunanya. Sauna? Setakotan naik. Oh, dan habis dari situ nyampenya itu kan sekitar jam maghrib lah, jam 6-an. Tadinya itu rencananya sama Kameshima Sacho dan Inoue-san ini mau diajak keluar lagi, mau diajak makan malam gitu. Habis aku naruh barang, cuma begitu ngobrol-ngobrol katanya makan malamnya disediain dari sini gitu, alhamdulillah. Jadi aku hari itu ya udah berakhir si
Samesi Masacho dan Inoue-sannya pulang nyari hotel sih, kayak nyari tempat istirahat gitu. Ngeluarin gas? Arigatou gozaimasu. Hai. Ini yang gerak-gerak ini bukan awan, bukan kabut, gas dari laut. Oh gitu. Yang sampai ini nggak kelihatan itu tuh. Iya, gas dari laut. Oh. Ya, Hai. Arigatou gozaimasu. Hai. Dan ya udah, aku akhirnya dibikinin makan sama teman-teman gitu. Dan alhamdulillahnya, aku pikir aku bakal sendiri banget orang Indonesianya, dan ternyata alhamdulillah ada orang Indonesianya satu sini gitu. Jadi alhamdulillah jadi teman gitu kan, namanya Rizal-san. Sama Rizal-san dibikinin makan. Terus ini apa namanya, Pak? Sup asparagus. Asparagus. Apa aja? Ya, asparagus. Nggak pernah makan. Kuahnya susu, Susu. keju, sama spaghetti. Asparagus cenah. Dari dikasih tahu juga katanya, oh iya, aku karena udah kucel banget, udah 2 hari pengen mandi. Aku bilang mau mandi dulu, kata aku kayak gitu kan. Terus kata Rizal kan, ayo udah kalau mau mandi sekarang, katanya tuh. Emang kenapa gitu? Kalau nanti rame. Lah, rame maksudnya kenapa rame? Iya, kan ini Ofuro mandinya bareng. Mandi bareng.